Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasir haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd, jamaah musalla Jannatul Firdaus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita lanjutkan lagi kajian fikih kita. Setelah beberapa pekan kita libur, ya, silaturahim ke Jawa. Sampai di faslun alladzi yalzamu fihi niyatul imamah arbaun, halaman 36 dan 37. Al-Fatihah kita dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para auliya was syuhada was salihin wa jami' masyayikhina fid din, khususan Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani, Abu Yazid Ahmad bin Said Muhammad al-Malik al-Hasani, wa sallallahu Syekh Salim bin Sumair Ahmad dan Allah bimadadihim wa qada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun alladzi yalzamu fihi niyatul imamati arbaun. Di pembahasan yang ke-20, yaitu perkara yang wajib di situ niat menjadi imam. Jadi pembahasan kapan diwajibkan berniat sebagai imam sholat. Jadi ada satu ketika kita tuh menjadi imam wajib niat jadi imam. Maksudnya gimana? Jadi imam itu secara hukum asal tuh nggak wajib niat jadi imam. Umpamanya orang berdiri di depan sholat maghrib, dia niatnya sholat sendiri aja, Allahu Akbar. Terus di belakang ada yang berjamaah, dia niat sendiri nggak jadi imam, tetap sah sholatnya. Yang belakang dapat pahala jamaah, dia tidak dapat pahala jamaah karena dia niatnya sholat sendiri. Tapi ada satu keadaan, beberapa keadaan yang mana imam itu harus niat jadi imam. Kalau dia tidak niat jadi imam, hukumnya tidak sah, sholatnya wajib. Yaitu yang pertama apa? Al-jumu'atu. Ya, seorang imam diwajibkan berniat menjadi imam pada 4 keadaan. Pertama yaitu menjadi imam sholat Jumat. Seorang imam sholat Jumat itu wajib niat imaman lillahi ta'ala. Kalau dia niat sholat sendiri Jumatannya jadi tak sah. Itu nomor 1. Kemudian al-mu'adah, yaitu imam dalam sholat i'adah, sholat yang diulang. Maksudnya gimana nih? Ada orang sholat isya, umpamanya nih, sholat isya sendiri-sendiri. Sholat isya, dia sholat isya sendiri lah katakan. Begitu dia assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tiba-tiba ada orang masuk nak sholat isya. Kau nak sholat isya? Iya, saya barusan sholat isya tapi sendiri. Maka dia disunahkan sholat isya lagi. Saking pentingnya sholat berjamaah. Jadi 2 kali sholat isyanya gak apa-apa karena tadi itu tidak jamaah. Jadi dia dia sholat isya lagi. Cuman ketika dia tadi sudah sholat, kemudian dia jadi imam, dia wajib niat menjadi imam. Supaya apa? Supaya tidak sama kayak tadi dah sholat sendiri, ini kok sholat sendiri lagi, gitu kan?
Nah, karena tadi dia sholat sendiri, dia boleh ngulang tapi harus berjamaah. Itu. Jadi sunnah. Ini sunnah. Jadi kalau kita kadang-kadang di pondok itu, di pesantren itu dulu kadang-kadang ini sholat jamaah nih selesai. Udah selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba ada kawan satu orang ketinggalan, ya kan? Nah, ini yang sudah sholat ini boleh mengkawani yang dia tadi supaya dia tidak sholat sendiri. Jadi satu di antara kawan-kawan ini berdiri di situ menjadi imam, itu menjadi imam, atau dia jadi makmum pun boleh, tidak ada masalah. Maksudnya boleh mengulang lagi sholat, itu hukumnya boleh. Ya, karena untuk tadi supaya kawannya tadi berjamaah itu. Jadi jangan apa namanya nih, kadang-kadang yang seperti ini tidak sampai kepada orang awam, nggak sampai. Jadi ada kawan saya serah dia lah sendiri. Padahal yang kita mau ini sholat maghrib nih, ada yang ketinggalan satu. Biasanya mana ada yang bantu? Tak ada yang bantu. Maksudnya dibiarkan dia sholat sendiri. Padahal kita boleh sholat ulang mengkawani dia supaya dia jadi berjamaah. Begitu pentingnya sholat berjamaah itu. Seperti itu. Itu maksudnya sholat mu'adah, sholat yang diulang. Jadi mengulang sholat itu hukumnya boleh, ya, tidak apa-apa. Yang aslinya sholat sendiri terus dia ulang lagi ketika dapat kawan berjamaah, ataupun dia sudah sholat berjamaah tapi kok ada kawannya ketinggalan, gak ada kawannya, dia boleh mengkawani orang tersebut untuk sholat berjamaah itu. Jadi kalau orang awam, aku udah sholat tadi sendiri, nah itu dia tidak paham, ya kan? Ini ada orang masuk sendiri, dia ngajak, yuk sholat yuk, oh saya sudah sholat tadi sendiri. Gak begitu. Kalau tadi sholat sendiri diajak sholat lagi, sholat. Sekarang berjamaah itu boleh. Dikira orang tuh nggak boleh sholat lagi, boleh, malah bagus. Sunnah hukumnya ketika akan mendapatkan kawan untuk berjamaah. Kemudian yang ketiga, ya gimana? Ini sudah jemaah juga dari sholat atau wajib ya? Di rumah misalnya sholat dengan istri masih bisa ya? Boleh, ya? Boleh. Imamkan istri ya? Ya, ada seorang sahabat begitu. Sahabat siapa saya lupa namanya. Beliau nih sholat dulu bersama Rasulullah. Sudah sholat, cepat-cepat dia balik, pulang ke kampungnya mengimami jamaahnya. Gitu. Dia sholat dengan Rasulullah nih, tapi dia balik cepat-cepat mengimami jamaahnya. Gitu. Itu boleh, intinya tuh boleh, apalagi sifatnya membantu orang lain berjamaah, boleh. Dengan istri boleh, ya. Kalau batasnya nggak ada ya? Batas gimana? Itu mengulang itu? Tidak ada batasnya, nggak ada. Asal ada dalam waktunya itu aja ya? Ya, asalkan masih di dalam waktunya. Umpamanya sholat zuhur pas tepat waktu, anggaplah jam 12.13, jam 12.15 ya sholat zuhur. Tiba-tiba jam 2 istrinya balik lambat, umpamanya, bang, aku nak jamaah lah bang sholat, aku bantulah sholat jamaah, boleh sholat lagi, tidak ada masalah. Tuh. Atau kawannya atau anaknya laki-laki atau bapak ini biasanya sholat berjamaah ya di masjid. Pada suatu hari dia kerja banyak, akhirnya dia balik lama tak sempat jamaah di masjid. Ada anak laki-lakinya di rumah. Kau dah sholat nak? Sudah, saya bantu bapak lah. Saya bapak ni nak sholat jamaah. Boleh anaknya suruh sholat lagi, boleh. Katakanlah tadi dia sholat jam 12.13, ini jam 2 bapaknya, boleh, tak ada masalah. Kemudian al-manzuratu jamaatan, yang ketiga, jadi menjadi imam sholat nazar berjamaah. Maksudnya begini, ada orang dia nazar nak sholat berjamaah. Ada 4-5 orang, kita pokoknya kalau acara kita ini sukses, kita nazar, kita sholat jamaah yuk, ayo katanya kan. Jadi itu menjadi jamaah yang aslinya sunnah menjadi wajib bagi mereka. Ketika ini sifatnya wajib, maka wajib niat jamaah. Karena dia sifatnya jadi seperti sholat Jumat. Sholat Jumat itu wajib berjamaah, makanya imamnya wajib niat jadi imam. Begitu juga
sholat yang dinazarkan. Sholat pakai nazar. Yang keempat nazar. Yang keempat yang akhir menjadi imam sholat jamak takdim sebab hujan. Menjadi imam sholat jamak takdim sebab hujan. Maksudnya mana? Jadi al-mutaqaddimah fil matar. Jadi orang itu, kita boleh menjamak sholat ketika hujan deras. Maksudnya gimana nih? Kita nih, anggaplah nih tadi kita datang ke sini, datang kita sholat azan maghrib itu hujan deras, deras. Ini hujan ini kayaknya nih deras ini kayaknya lama nih. Akhirnya boleh di dalam kondisi hujan seperti ini menjamak maghrib dan isya. Cuman ini kasusnya ini kan dulu di zaman Rasulullah dengan zaman sekarang nih. Kasusnya ini kan dulu di zaman Rasulullah dengan zaman sekarang nih lain. Zaman Rasulullah ini masjid dengan rumah itu jalannya tidak aspal, entah banyak tai kuda lah apa, tai onta situ kan, gelap, PLN belum hidup, kan? Zaman Nabi gelap habislah, hujan lebat, PLN mati. Akhirnya menjadikan satu kerepotan. Habis maghrib balik hujan-hujan, isya datang lagi. Posisi hujan, kan repot nih. Dalam posisi seperti ini boleh menjamak sholat maghrib dan isya menjadi satu. Kayak gini tadi, umpamanya ini hujan lebat lah, ya. Kita, oke bapak-bapak jamaah, kita jamak sholatnya dengan isya. Jadi kita niat nih jamak nih maghrib dulu, Allahu Akbar, niat sholat maghrib dijamak dengan sholat fardu isya. Allahu Akbar sampai salam, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Komat lagi sholat isya kontan. Itu namanya jamak, ya. Posisi lagi hujan. Posisi lagi hujan. Nah, akhirnya terus sholat isya lah, Allahu Akbar, sholat isya 4 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah selesai, balik. Waktu isya datang udah sholat. Sholatnya namanya jamak lil mator, jamak karena hujan. Jadi jamak itu tidak hanya karena perjalanan saja. Ada jamak karena hujan, ada lagi jamak lil hajah, jamak karena hajat. Contoh hajat gini, seorang petugas PLN menjelang maghrib listrik mati, dia naik ke atas dekat yang terapu itu dibetulkan, ya kan? Ini udah menjelang maghrib nih, azan lah, dia masih perbaikan nih. Masjid musola masih gelap, pakai lampu emergency tuh, emergency. Dia bilang, macam mana ini? Kalau diteruskan nih, habis waktu maghrib pun dia belum selesai nih ceritanya. Macam mana? Boleh dia meniatkan jamak takhir. Kalau dia aku nak turun dulu lah, nak sholat dulu kata, pengen apa nih, mati lama betul, tak begitu. Habis sumpah serapah orang. PLN habislah, likis, bentar-bentar mati, bentar-bentar giliran, apa? Nah, ini jadi petugas tersebut ini namanya boleh menjamak sholatnya maghribnya di jamak takhir. Nah, jadi dia selesaikan dulu tugas itu, selesai, anggaplah azan isya, katakan atau lewat sedikit baru selesai, lampu hidup, dia turun, belum maghrib tadi kan. Tapi ketika waktu maghrib itu dia sudah meniatkan aku mau jamak takhir. Karena ini sekarang saya sedang perbaikan ini. Kalau aku turun nanti orang kampung nih merepet semua nih. Selesaikanlah dulu satu. Atau dokter operasi setak jam 5 operasi 2 jam. 2 jam kan operasi, setengah operasi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, taruh dulu gunting semua, taruh, sholat dulu, mati orang nih, pasien lewat begitu, nah habis sholat maghrib, tengok dah tak bergerak lagi, matilah kau tinggal, tidak, habis pendarahan gunting taruh azan, gunting taruh dulu semua, taruh, lagi jahit nanggung taruh, sholat dulu kita. Tidak begitu. Ini bisa dokter menjamak sholatnya.
Jadi sebetulnya pekerjaan itu bukan halangan orang untuk meninggalkan sholat, bukan halangan orang untuk sadar sampai tidak mengerjakan sholat. Ada caranya. Nah, yang penting kita tuh tahu, kita belajar. Sekarang orang kan kenapa orang tak sholat? Orang ini merasa kadang-kadang repot lah, bentar-bentar sholat kan gitu. Nah, jadi repot. Apalagi dia jadi dokter seperti itu. Kira-kira nih, berapa dokter yang komitmen sholatnya seperti itu? Nantilah ini jamaah takhir. Kalau tak ngaji mana dia bisa? Paling tak usah maghrib, tak usah isya sekali, tak usah sholat dia dokter. Yang dia ngurus orang tuh mati, dia tak ingat mati, ya kan? Itulah dia operasi orang mati, yang dia tak sholat dia tak ingat mati. Ini lucu, orang mati depan mata pun dia tak ingat. Macam mana tuh? Jadi tidak bukan satu alasan sibuk atau apa, tidak. Allah selalu mengasih jalan untuk memudahkan kita untuk beribadah, tetap istiqomah konsekuen beribadah kepadanya. Semacam kalau pas musafir kan repot musafir. Kalau kemudian Allah memberikan syariat jamak takdim, jamak takhir. Lagi perjalanan sebentar azan maghrib, lagi naik jalan ini sebentar azan isya lagi turun di jamak maghrib isya daripada di jamak, atau nanti sekalian sana. Kadang baju kotor ini apa segala macam, sudah nanti jamak takhir bersih sekalian. Pokoknya zuhur dengan asar di jamak takhir dilakukan di waktu asar. Itu solusi. Jadi tidak mesti kaku betul. Kemarin saya jumpa orang, dia musafir, asli musafir dia. Tapi dia sholatnya tak mau jamak, zuhur ya zuhur, asli asalnya nanti nunggu asar. Dan yakin sebetulnya itu repot, maksudnya nih, ya entah repot atau tidak, tapi yang jelas lebih nyaman di jamak. Dia tak mau, pertama dia tak mau. Saya bilang, kenapa kita kok menolak hadiah? Jadi jamak qashar itu hadiah dari Allah, dikasih kita keringanan sama Allah. Allah kasih aja kita tak mau, sombong betul, ya kan? Dan jamak qashar itu pahalanya lebih besar daripada sholat biasa. Lebih besar gimana? Ya kita dikasih orang, kita nih niat ikhlas betul nak ngasih hadiah orang. Jadi pokoknya tahap wala hadiah, kata dia, taklah Pak, makasih. Gitu dah betul-betul ikhlas nak ngasih, ditolak. Tak merasa kita. Ini Tuhan nak ngasih kan, tak tanda-tanda kata dia. Wah, Allah nak ngasih dia taklah, tak kata dia. Ini jangan itu. Pahala besar dan kecilnya pahala itu tidak tergantung pada rakaat. Sekarang orang hitungnya kadang-kadang gini, zuhur kalau itmam sempurna kan 4 rakaat, kalau qashar jadi berapa? 2. Pikiran orang 4 rakaat pahalanya lebih banyak dari 2 kan gitu, perasaannya kan gitu. Padahal tidak begitu. Banyak dan sedikitnya pahala itu tidak tergantung hanya kepada rakaat. Buktinya apa? Sholat zuhur dengan sholat subuh, secara riwayat, secara ini mana besar pahalanya Pak? Subuh 2 rakaat, zuhur 4, tapi pahalanya masih besar yang 2 rakaat. Jadi tidak kadang-kadang orang kan pikirnya aku tak usah qashar lah, qashar 4 sayang kan kata dia. Ini cuma 2 macam rugi 2 rakaat kata dia, perasaan. Padahal itu pahalanya lebih besar karena kita ini mengikut taat, kita ini menerima hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, berarti kita tidak sombong. Orang ini dikasih hadiah seperti apa tetap diterima. Rasulullah itu menerima hadiah. Ketika ada orang ikhlas memberi kita hadiah, kita tolak, betapa sombongnya kita. Nah itu, di sisi itulah diantaranya kenapa jamak qashar itu justru walaupun rakaatnya lebih sedikit, ya itu pahalanya lebih besar. Nah, sekarang orang jamak tadi lil mator, dia wajib imamnya kembali jamak karena hujan, imamnya wajib niat jadi imam. Kenapa? Karena niat jamaknya itu apa kok dijamak? Karena supaya sholatnya berjamaah terus.
Maghribnya bisa jamaah, isanya bisa jamaah. Makanya imamnya harus niat jadi imam. Coba sekarang tak dijamak umpamanya nih, maghrib hujan deras balik, terus hujan masih deras, kira-kira pergi masjid lagi tak? Alah, sholat sendiri aja lah di rumah, kan gitu. Akhirnya gitu. Makanya supaya sholatnya ini tetap berjamaah, udah tak usah balik, ini jamak saja. Jadi dia jamaah dan jamaah lagi gitu. Oke, lanjutkan. Faslun surutul qudwati ahada asyara. Ya, pembahasan yang ke-20, syarat makmum. Jadi syarat menjadi makmum. Menjadi makmum itu ada syaratnya supaya sah sholatnya. Gitu. Menjadi makmum. Jadi syaratnya itu ada 11. Menjadi makmum di dalam sholat itu syaratnya ada 11 supaya sholatnya itu sah. Nomor 1, alla ya'lama butlana salati imamihi bihadasin aw ghairihi. Yang pertama, tidak mengetahui batalnya sholatnya imam disebabkan hadas ataupun yang lainnya. Ya, halaman 37. Jadi yang pertama, makmum itu sholatnya sah jika dia tidak tahu kalau imamnya tuh batal. Sebab, apakah sebab hadas ataupun yang lainnya. Contoh begini, ini sholat nih, Allahu Akbar, imam di depan, makmum di belakang sini. Makmum pas lagi sholat, imam baca, tengok, kok di sininya makmum nih ada tai cecak, ya kan? Ada tai cecak. Dia tak tahu tuh, berarti kan otomatis najis, otomatis kan sholat imamnya batal nih, ya kan? Tapi dia ngikut terus, Allahu Akbar, sampai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, ya batal sholatnya makmum. Karena dia tahu imamnya batal. Kenapa engkau ngikut? Jadi kalau imam batal jangan diikutin, gitu. Contoh umpamanya Allahu Akbar, tengok imam pakai celana atau pakai sarung koyak besar gini, auratnya nampak, ya kan? Dia tahu, ya auratnya nampak, tapi dia ngikut terus sampai salam, ya batal lah sholatnya si makmum. Jadi kalau imam tuh batal, makmum tak boleh ngikut. Atau batal dari sisi bacaan. Baca Fatihahnya salah, makmumnya ini lebih pandai Qurannya, nengok, ini imam salah nih Fatihahnya, tak sah ini, ya jangan ikut. Niat menjadi sholat sendiri. Jadi kalau dia ngikut sampai habis, maka sholatnya makmum jadi batal. Karena bermakmum dengan orang yang batal, maka dia batal juga. Maksudnya orang yang salah, yang batal nggak boleh jadi imam. Nah gitu. Jadi seorang yang, wah ini Fatihahnya tak betul ini, tapi dia ngikut aja, ya kamu batal sholatmu gitu. Kalau tidak betul, jelas tak betul, jelas salah, ya sudah niat sholat sendiri, lanjutkan sendiri aja. Ya walaupun gerakannya mengiringi imam biar tak nampak kali gitu, untuk menjaga aja. Tapi di dalam hati sudah niat sholat sendiri, karena menganggap ini sholat imam ini batal nih. Maka kita tak boleh. Ada lagi contoh kemarin, sering ini terjadi nih, sama-sama tak tahu. Sholat zuhur katakan, ya, sholat zuhur nih, Allahu Akbar, baca Allahu Akbar, dapat serakaat, 2 rakaat, sholat tahiyat awal, berdiri lagi, Allahu Akbar, dapat 3 rakaat. Rakaat keempat Allahu Akbar, dapat 4 rakaat. Tapi imam ini lupa. Imamnya lupa, dia tegak lagi. Allahu Akbar, rakaat keberapa? Rakaat ke-5. Makmumnya tahu nih. Makmumnya tahu ini macam mana nih, macam mana nih. Imam berdiri, akjub, berdiri juga lah, ikut dia berdiri. Ya. Sementara dia tahu kalau imam ini salah ini, si makmum ini kok ngikut, berarti si makmum ini sholatnya batal. Kenapa? Jangan ngikut orang salah. Makmum harus selesaikan sholatnya sendiri. Dia sudah 4, dia sudah tahiyat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kalau imam ini diingatin, enggak,
tak dengar, tak apa gitu kan, tak fokus, akhirnya dia tetap berdiri rakaat kelima. Ini ada yang terjadi macam ini, namanya makmumnya orang awam, dah tahu imamnya naik rakaat kelima, makmumnya berdiri semuanya. Ya habis satu masjid batal semua itu. Yang tak batal satu. Siapa? Imamnya tak batal. Karena dia tak tahu, dia lupa. Yang lain ini tak lupa, sengaja pula sholat 5 rakaat. Mulai kapan zuhur 5 rakaat, Pak? Kalau lebih batal, kurang pun batal. Nah, gitu. Jadi yang tak batal cuma imamnya saja, karena dia naik rakaat kelima karena dia lupa atau dia tidak tahu, dia lupa. Nah, sedangkan makmum, kenapa makmumnya batal? Karena dia naik rakaat kelima, dia tahu kalau itu rakaat kelima itu salah, tapi sengaja dia lakukan, ditambah dia menambah rukun, hukumnya menjadi membatalkan sholat. Jangan kalau lebih kan tak apa, cincai. Sholat nak pakai cincai pula, tak boleh lah. Nah. Jadi waktu itu kita bisa dari imam. Iya, mubarakah, wajib mubarakah. Imam dah subhanallah, tak dengar dia lah, antarin naik. Engkau naik-naiklah, aku nak salam duluan. Nah, kita selesaikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imamnya sendiri aja lah dia, tak dengar cakap orang, ya kan? Tak dengar, diingatin tak dengar, ya udah jalan sendiri dia. Nah, ya ibu gimana bu? Ibu dulu gimana? Ya. Nah. Misalnya Pak, kita dalam perjalanan, perjalanan kita itu kan kalau jamaah itu kan 80 kilometer. Ya 81, 82 ya. Jadi kalau kita jalan kurang dari itu. Tapi karena macet, ibaratnya macet. Kami ibaratnya jamaah dulu lah, kan. Ternyata sampai di tujuan, sampai waktunya apakah kita harus sholat lagi atau jamaah? Ini perjalanannya berapa ini bu? Berapa jamak qashar apa jamak saja? Jamaah saja. Jadi 4 lah kalau zuhur dan asar. Ya. Jadi ibaratnya gini Pak, perjalanan itu tak sampai 80. Ya, oke. Jadi karena macet, jadi ini waktunya nanti kita harus apa? Ya. Jalan. Jadi kita sholat jamaah dulu gitu Ya. kan. Jadi pas kiranya sampai di tujuan. Ya. Pak, Waktunya masih ada. Ya tidak usah sholat lagi, sudah cukup. Nah, di jamak sudah cukup. Nah, jadi tidak. Orang azan Pak, maksudnya gini. Ya nggak apa-apa, jangan dilarang orang azan. Yang azan biarin azan. Nggak apa-apa. Diperbolehkan tak kita sholat berjamaah lagi gitu Pak? Karena kita ngambil pahala. Tidak, itu namanya apa? Ya sekedar boleh, tapi tidak disarankan. Maksudnya kenapa? Beda dengan tadi. Tadi dia tidak berjamaah, kemudian dia berjamaah. Ini kan dia sudah jamaah, ngapain diulang lagi? Kan gitu, ngapain diulang lagi? Nah, dan tadi kan sudah jamak. Kalau sudah jamak ya sudah. Umpamanya orang ini di tengah jalan perjalanan, ini sampai waktu asar, di jamak dia zuhur, sampai waktu zuhur, tengah zuhur, dia sholat zuhur 2 rakaat di qashar ya, 2 rakaat, jadi 2 rakaat, kemudian sholat asar di qashar lagi 2 rakaat, selesai. Terus meneruskan perjalanan begitu sampai di tujuannya, azan asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi sudah sholat asar, ya gak usah sholat asar lagi, kan tadi sudah dijamak, jadi tidak diulang 2 kali. Ya, kasusnya beda dengan tadi dulu, ya. Tadi kan kasusnya tidak berjamaah jadi berjamaah, atau mengawanin orang yang tidak berjamaah, itu lain, itu bukan sholat jamaah. Nah, itu mengulang. Kalau ini kan sudah sholat, betul-betul sholat, tidak perlu diulangi lagi, walaupun sampai di tempat itu kemudian baru azan asar, aku dah sholat dah, tenang gitu. Wallahu a'lam. Oke, Pak gimana? Ya? Ini Ustaz, tadi kan kita sedang perjalanan. Ya. Kita ini perjalanan nih, atau waktunya tiba zuhur nih. Kita udah membayangkan di perjalanan ini nanti tidak akan dapat lagi akan sampai maghrib gitu. Tapi ini baru mulai perjalanan. Misalnya dari pelabuhan nih, Ya. ke Tanjung Pinang, jam 2 kan gitu. Nah, kita sampai sana misalnya jam 6 udah mulai
Ya, ya, ya. Boleh nggak kita jamak langsung di zuhur di dulu? Boleh di pelabuhan silakan jamak zuhur dan asar. Tapi 4-4 aja. Iya. 4-4. Tak boleh kasar ya. Karena kita belum keluar, kalau menurut saya dari sini ke pelabuhan ini belum, dia syaratnya dia harus keluar dari batas daerah dulu. Pokoknya kita keluar sampai di Pulau Buru, pokoknya itu namanya sudah keluar dari Karimun, itu baru kita boleh qashar. Nah, kalau kita masih di daerah kita belum boleh qashar, belum boleh. Nah, kita harus keluar dari daerah kita dulu, dari batas kota kita keluar, baru kita start di situ kita boleh qashar. Kalau masih di dalam kota, kalau pelabuhan saya rasakan kita belum keluar kalau di pelabuhan kan. Ya kalau gitu, karena kalau kita naik ferry memang biasanya ke Tanjung Pinang, bukan ferry, kita biasa naik apa tuh, Dumai Express. Nah, Dumai Express itu biasanya kadang-kadang memang sampai kadang maghrib tuh. Apalagi dia lewat Batam dulu, wah, berhenti di Batam lama. Nah akhirnya sampai itu mari boleh kita jamak di pelabuhan, zuhurnya 4, asarnya 4. Setelah itu umpamanya kok sampai di Tanjung Pinang jam 5, aku sudah sholat asar tadi, kok masa mau sholat lagi? Oke, gitu. Ini satu lagi, bagi yang niat imam tadi kan. Ya. Karena kan kita ketika sholat, kita berjamaah nih, kita makmum nih. Dan setelah itu memang masbum kita lambat ya. Ya. Ketika nanti kita naik lagi udah salam imam, mungkin ada yang ikut lagi kan? Ya, di belakang. Jadi niat kita buat lagi dan langsung imam cuma. Boleh dirubah, boleh tidak. Tinggal tergantung sikon. Tergantung sikon. Kalau tergantung sikon ini masing-masing. Nomor 1, jamaah yang paling utama itu jamaah yang jumlahnya paling banyak 1. Ya. Terus lagi rakaatnya yang dapat banyak. Sekarang contoh, umpamanya Bapak cuma masbuk 1 rakaatnya, marbuknya 1 rakaat. Kemudian yang nyambung di belakang Bapak jadi makmum orang 1. Utama mana jamaah Bapak dengan jamaah yang pertama? Hah? Pertama, rakaatnya Bapak otomatis orangnya lebih banyak, dapat rakaatnya pun lebih banyak. Di situ cuma imam makmumnya cuma 1, rakaatnya pun kan cuma tinggal 1 lagi. Nah, itu otomatis tidak usah lebih utama, tidak usah merubah niat menjadi imam. Kalau orang itu tidak langsung berniat. Orang tuh dia niat jadi, nah kan ini maksudnya contoh yang dia tidak wajib niat jadi imam. Nah, dia tetap jadi makmumnya yang imam yang sudah salam, tapi mak yang di belakang niat jadi makmumnya dia. Nah, dia tidak perlu aku kalau gitu harus jadi imam, enggak harus. Tapi kalau merubah niat menjadi imam, ya jadi imam. Cuma dia berarti terputus dari jamaah yang pertama, dibikin jamaah yang lebih kecil gitu. Nah, secara kalkulasi ini, secara matematiknya ini, akuntansinya ini agak berkurang sedikit. Kalau kita sholat sendiri, sedang sholat sendiri datang orang misalnya. Ah, kita niat imam lah. Kan nyata-nyata kita sholat sendiri, kita tidak berjamaah. Maksudnya begitu. Kenapa orang mengasih isyarat itu supaya barangkali yang di depan nih mau jadi imam, jadi dia pahalanya dia dapat jamaahnya. Coba orang diam-diam aja nih. Ini ada orang sholat isya sendiri, tahu-tahu orang itu di belakang tak pakai kode. Allahu Akbar. Dia niat jadi makmum. Yang ini jadi imam tapi dia tak tahu kan. Dikira orang ini mungkin sholat sunnah atau apa kan. Sampai selesai, engkau ternyata jadi makmum. Kenapa tak bilang-bilang? Maksudnya tak kode. Kalau kode kan aku niat jadi imam. Tapi sah dia. Walaupun yang di depan ini tidak tahu kalau ada orang berjamaah di belakangnya, yang di belakang tetap hukumnya sah jadi makmumnya. Itu sah. Jadi, ya silakan. Kalau misalnya kita sedang sholat sunnah nih, nyatanya orang datang dari belakang terus mau jadi makmum gitu. Itu kita yang sedang sholat sunnah ini gimana? Karena itu bukan sholat fardu, ini sholat sunnah. Ya, jangan gak usah jadi imam. Ngimamin apa? Aku nak berubah jadi sholat maghrib, ya tak bisa. Dianya terserah dia. Kita tetap sholatnya dia tetap sah sholatnya. Kita tetap niat tidak dirubah sama sekali karena kita kan dia katakan kan. Kita dia maunya dia jadi makmum tapi sholat maghrib.
ya nggak apa-apa, dia dapat pahala jamaah. Nah, kalau kita sholat sunnah, tak apa, kita tidak berubah niat. Ya. Ya, kalau orang sholat sunnah biasanya gimana? Ya tetap, karena kita tidak merubah niat dan tidak merubah apa-apa. Itu yang belakang urusan dia lah. Urusan kau lah. Aku pokoknya aku niat, tapi kau tetap dapat pahala yang di belakang, tetap dapat pahala. Ya semacam ini tadi Bang nih. Umpamanya nih Bang, masbuknya coba dapat tahiyat, umpamanya ya. Tahiyat akhir Allahu Akbar, kemudian berdiri ada yang datang dia jadi makmum. Itu kalau abang nak merubah ya jadi berubah, berarti kan dari awal sampai akhir berjamaah kan. Katakanlah kayaknya ini kalkulasi abang gue jadi imam aja. Jadi dari awal rakaat pertama sampai akhir berjamaah. Ya, jadinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya agak dikeraskan supaya makmum dengar. Gitu. Jadi posisi betul-betul menjadi imam. Gitu. Berarti dilihat rakaatnya ketika nanti. Dilihat rakaatnya, dilihat ininya, apanya, jumlah apa jamaahnya, dilihat kualitas imamnya, gitu. Dilihat itu juga. Jadi intinya apa Pak? Intinya boleh dirubah niat menjadi imam, boleh tidak, dua-duanya sah. Ya, intinya gitu. Tinggal tergantung keadaan seperti apa. Jadi enggak wajib begitu diginikan harus niat jadi, enggak wajib. Nah, itu saya tetap mau jadi makmum aja dari imam yang depan. Ya sudah, kita selalu aja yang belakang urusan dia jadi makmum. Ya. Kalau seandainya yang pertama, imam yang pertama jadi imam. Ya kan? Lalu kiranya yang belakang kan terlambat. Ya. Terlambat. Ya, 3 rakaat misalnya terlambat. Jadi yang depan kan udah salah. Jadi sekali yang jadi makmum tadi di belakang, dia ikut lagi sama yang di belakang. Udah jadi imam, disahkan loh. Sama. Itu begitu juga urusannya Bu. Boleh, tapi itu rawan apa ya Bu? Kalau saya itu tidak menyarankan, tapi boleh, tapi tidak afdal. Ada sebagian orang begitu. Ini sama-sama masbuk dia, sama-sama masbuk. Yang satu masbuk satu rakaat atau masbuk 2 rakaat, masbuk 1 rakaat lah, maghrib katakan. Yang satu masbuknya cuma dapat tahiyat. Begitu salam imam, 2 orang ini berdiri. Yang satu dia mundur sedikit, niat jadi makmumnya yang satu. Ini boleh, secara fikih boleh. Yang ini dia merubah niat menjadi makmumnya yang kawannya sebelah. Yang ini merubah niat menjadi imam. Atau tidak merubah imam, terserah, boleh. Nah, ini kalau cuma berdua Bu, tak ada masalah, tak rancu. Sekarang nih, begitu masbuk, ini ada 5 orang. Ada 5 orang nih masbuk. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dia nak merubah-rubah niat nih, nak ganti-ganti. Berdirilah 5 nih. Yang sebelah sini dia niat jadi makmumnya sebelahnya. Padahal yang sebelah ini niat jadi makmum yang sini. Tidak sah jadinya. Karena tidak boleh bermakmum dengan makmum. Kan tak tahu Bang. Dia kan berjajar. Nah ini masalahnya. Maka yang seperti ini saya tidak sarankan. Maksudnya begini loh. Mereka yang mengatakan demikian, mengambil kayak gitu, mereka menganggap supaya sholatnya ini dari awal sampai akhir berjamaah. Enggak gitu. Orang ketika dia mengambil jamaah baru, itu berarti dia lepas dari jamaah pertama. Kita tidak bisa gitu. Terus tadi kasusnya seperti itu kan jadinya bahaya, rancu. Begitu 5 orang berdiri, siapa nak jadi imam, siapa nak jadi makmum, kan bingung. Yang salah, yang ini jadi makmumnya yang ini niat jadi makmum yang ini niat jadi makmumnya yang ini. Jadi dia sekaligus imam, sekaligus makmum, sekaligus imam, sekaligus tak sah sholatnya jadinya, gitu. Jadi kejadiannya kita kan pernah juga sering gitu ketemu Ustaz. Memang berempat. Ya. Ketika nanti mungkin ini ada masbuknya 2 rakaat. Masbuknya itu sholat isya lah.
Ya. Kan masuk, ya kira-kira kan mundur nih, diikuti oleh yang lain karena yang mundur itu sah kan berarti. Sah. Karena yang ini yang ikut yang lainnya. Ya. Nah, kalau itu kalau imamnya terdeteksi. Imamnya terdeteksi. Kadang-kadang kan nggak terdeteksi nih, cuma sedikit aja nih. Kadang yang sebelah sana dia tak jadikan yang sebelah kanan, bingung juga dia. Kadang-kadang aku ini dijadikan imam orang tak nih kan? Banyak salah-salah. Nah itu. Jadi kacau maksudnya. Tapi dari sisi sah saja, tidak ada masalah, boleh. Tapi dengan syarat tadi jangan dia bermakmum dengan makmum. Itu syaratnya. Nah, ketika kawan sebelahnya kau sudah bermakmum dengan tetangganya, dia tak tahu, ya sholatnya dia tidak sah. Tuh, intinya begitu. Afdolnya ya tidak, lebih afdol ikut jamaah yang awal, jangan berpisah. Wallahu a'lam. Udah Isa? Masya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sudah masuk waktu Isa. Semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.